Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Segenap kepengurusan penitia gerakan salat subuh berjamaah Kecamatan Ujung Batu dan sekitarnya, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Mubarakah, alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir dalam gebiar syiar Islam gerakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Mubarakah Ujung Batu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang hadir pada subuh yang berkah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah perlindungannya hidup di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Basyiril masain fil dhulam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang meninggalkan rumahnya di waktu gelap gulita. Dia tinggalkan rumahnya ketika cuaca dingin mencekam. Dia tinggalkan tempat tidurnya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya, berjalan menuju masjid di pagi subuh, menuju salat subuh berjamaah. Nabi katakan janji itu akan kita rasakan nanti di akhirat. Bin nurit tammah yaumal qiyamah. Orang yang hadir subuh ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tak ada cahaya pada hari itu melainkan cahaya yang Allah berikan karena kita hadir salat subuh berjamaah. Bawalah ginset sebesar-besarnya dengan hadir salat subuh berjamaah. Jadi ginset cahaya itu nanti diperoleh karena bapak ibu tidak meninggalkan salat subuh berjamaah. Siapa yang bangun di pagi hari tapi dia tidak menuju masjid, dia pergi ke kebun, dia pergi ke pasar, dia pergi ke sawah. Orang yang bangun yang tidak mengawali langkah kakinya menuju masjid, orang itu sedang mengibarkan bendera setan di dunia ini. Siapa orang beriman di Ujung Batu ini? Jangan mengaku bapak dan ibu beriman. Salataini, salataini, hataini, salataini, kata Nabi. Ada dua salat azqalu 'alal munafiqin. Orang munafik tak sanggup melakukan dua salat ini. Dia mengaku beriman padahal dia tak beriman. Di tengah-tengah kumpulan orang beriman ini ada orang munafik. Siapa mereka orang munafik? Selama ini yang kita tahu munafik itu kalau bercakap dia duto, kalau berjanji dia pungkiri, kalau dia dipercaya khianat. Tapi bapak dan ibu, salah satu tanda besar bahawa dia munafik adalah tak sanggup dia melaksanakan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Yang hadir subuh ini insya Allah telah tertancap di dalam hati bahawa kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersua. Kami sering singgah di masjid ini kalau menuju ke Rokan. Kadang GSSB di Rokan kami mampir dulu di sini sambil ambil air wudhu, sambil cuci-cuci muka. Dalam hati kami, Bapak dan Ibu, kapanlah aku ceramah di masjid ini? Menelpon Bang Haji Joni Pirgo, Ustaz, GSSB besok di masjid itu. Akhirnya cerita berjadilah. Memang betul kalau niat baik itu Allah akan sampaikan Bapak dan Ibu. Yang berniat pagi ini untuk tidak meninggalkan salat subuh berjamaah, yakinlah niat itu akan Allah sampaikan kepada tujuan kita yang mulia. Allahu Akbar. Jangan subuh iko aja banyak orang. Ambo itu yang ambo khawatirkan. Usahakan Bapak dan Ibu, kalau memang nanti subuh ini luar biasa, kita tingkatkan. Ada enggak yang lebih hebat dari subuh berjamaah ini, Ustaz? Ada. Gerakan sholat tahajud berjamaah. Sampai subuh kita tunggu tahajud sampai masuk subuh, sholat subuh jamaah, baru tausiah. Labu kalau labu itu enggak ada yang tinggi pada tu dulu. Kalau tinggi pada tu adonya kalau Pak nak mua khuruj. Tu tinggi tu. Apa tu maknanya, Ustaz? Lolok di masjid. Tu khuruj namanya tu. Tinggalkan rumah anda 3 hari, tinggalkan keluarga pekerjaan, mari kita khuruj keluar berdakwah, tidur di masjid, berlama-lama di masjid. Ayam kalau sudah dikurung 3 hari 3 malam, insya Allah dia keluar, akan balik ke kandangnya. Awak 3 hari itu dikurung di masjid, balik terus ke masjid. Pakailah jurus ayam Bapak dan Ibu. Orang bertanya kepada kami, cemana supaya kita semangat ke masjid, Ustaz? Berlelah-lelah, berlama-lama dalam masjid, lolok di masjid, biar hati ini muallak di masjid, biar hati ini tergantung di masjid. Umat Islam hari ini mesti menggantungkan hatinya ke masjid. Apa sebab, Ustaz? Allah tidak akan berikan kebahagiaan pada hambanya lewat harta, lewat pangkat, lewat ketenaran, popularitas. Manusia tidak akan diberikan Allah kebahagiaan lewat itu semua. Lalu lewat mana kebahagiaan itu datang, Ustaz Bombong? Kebahagiaan hanya akan datang kepada seorang hamba dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan hidup bahagia melainkan kita taat kepada Allah. Kalau tidak taat, tidak akan bahagia dong. Percayalah Bapak dan Ibu, seperti Allah letakkan kebahagiaan seekor ikan. Kapan ikan itu merasa bahagia? Kalau dia masih berada di dalam air. Kodrat ikan itu bahagia Allah letakkan kalau dia berada di dalam air. Asal nak cuba ikan naik ke darat, binasa ikan itu. Betul? Tapi selagi dalam air, ikan akan bahagia. Mau airnya keruh, mau airnya jernih, mau deras ombaknya, selagi ikan di dalam air, pasti dia bahagia. Manusia seperti itu juga. Selagi taat orang-orang beriman, beramal saleh, Allah akan berikan kehidupan bahagia dalam hidupnya. Tak bisa santai-santai hidup kau. Hidup ini akan bergulir. Minggu ini akan ada yang meninggal dunia. Tengoklah wajahnya pucet-pucet pasir. Banyak di luar. Pak Dewan, alhamdulillah. Pak Dewan Adam Syafaat.
Alhamdulillah. Si kok Pak Dewan? Dia singkong lah. Tu copek Pak Dewan balik begitu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini berfikirlah dengan selektif. Allah ciptakan, Allah antarkan kita ke dunia, tapi dunia tidak Allah berikan kepada kita. Allah antarkan kita ke dunia, tapi dunia ku bukan untuk awak Bapak dan Ibu. Lai pahamnya? Ambo yakin tak paham bentuk tu. Allah antarkan awak ke dunia, tapi dunia ini bukan untuk awak. Allah hantarkan manusia ke dunia, namun Allah menciptakan dunia bukan untuk manusia. Apa yang membuat manusia hari ini malas ke masjid, malas dia pergi taklim, malas dia datang ke SSB, malas dia baca Quran? Apa penyebabnya Ustaz? Manusia hari ini melihat akhirat itu tak lagi nampak, tertutup akhirat. Kenapa manusia lupa dengan kematian akhirat? Penyebab dia malas beramal saleh. Jawabannya, karena manusia hari ini melihat dunia ini begitu besar. Dek dunia kau terlalu besar nampak, maka akhirat itu tertutup. Dek gara-gara cinta dengan dunia, lupa bahwa dia akan meninggalkan dunia. Pagi dunia, siang nanti urusan dunia, sore urusan dunia, subuh keluar dari rumah urusan dunia, besok pagi tahu-tahunya meninggal dunia. Tak sempat beramal saleh. Dunia Bapak dan Ibu tak bisa dikejar. Jangan kejar dunia. Ustaz Bom sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Bang Haji Joni Pirgo luar biasa. Di balik musibah ada lagi nikmat besar. Ternyata ada minyak di bawah. Yang terjadi di Allahu Akbar. Minyak payah-payah gini ada minyak rebonyo. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Mudah bagi Allah membuat itu semua. Masalah dunia Allah suka-suka hati. Kau jangan gilo-gilo wano ke dunia kau. Maka datang tu salat jemaah subuh kau. Kalau kan pergi mengajau dunia, mencari duit, dunia suka-suka hati, suka-suka Allah memberikan pak. Apa kau diberi dunia, apa kau indah ikut boy, kau indah aku boy. Dunia tak bisa dikoja. Yang kaya di dunia tu Allah berikan suka-suka aja. Bukan kerana kojo awak kaya. Manusia kaya bukan kerana kerja. Sebab banyak yang kerojo tapi sedikit dapat. Itu dunia. Dunia macam itu hukumnya Bapak Ibu. Banyak di dunia ini kerja 10 dapat 2. Ada yang kerja 2 dapat dia 10. Itu dunia Bapak dan Ibu. Tapi untuk keimanan di dalam hati, 10 dibuat di Wangjung Batu, 10 Allah berikan keimanan. Kalau untuk keimanan, berapa keras kalian menanamkan iman, segitu Allah berikan jawaban hasilnya Bapak dan Ibu. Untuk akhirat Allah tak bisa buat secik gerakan subuh jemaah sekali hadir tu kan langsung jadi khalifah leh. Tak mungkin dah Pak. Sekali pergi subuh jemaah tu langsung jadi khalifah je besok. Langsung menjadi syekh je, tak mungkin. Itu cita-cita kodai tu. Tak ada tu dah. Kalau untuk mendapatkan keimanan yang besar, Bapak Ibu mesti dengan perjuangan yang besar. Itu rumus akhirat Bapak dan Ibu. Kalau rumus dunia tak macam tu dah. Buat 3 dapat 10, buat 10 kadang dapat cieknya. Tu dunia Pak. Maka dunia jangan dikoja. Kojo, tapi masalah kayo jangan dipedulin. Kayo urusan Allah, bukan urusan kojo. Kalau kayo lo orang berkojo banyak tu, nandak tutui tu nan kan kayo copek tu. Tak tutui 24 jam warung inyo nan kan kayo copek. Tapi rupanya kailanya dek KFC pokan bau, Pak. Kalanya dek Pizza Hut pokan bau. Buka jam 9 tutup jam 4, kayo jo Pizza Hut deh. Kayo jo McDonald deh. Kalau memang usaha yang membuat kita kaya, tentulah orang yang paling banyak mengeluarkan tenaga, dia pasti kaya. Mumpun tak kaya.
Aku jenis kau bononan kayu tu sudah. Kau baik kayu, kau indak, kau baik kayu, kau indak. Sudah dah ta'ala. Aku jen gilo-gilo bono di dunia kau le. Amak jadi dosa-dosa lagi untuk kojo le kayu. Bang ndak kan kayu ro. Kalau ndak kayu, nak kan kayu ro. Tapi kalau kayu ro mudah bagi Allah. Di kampung kami, di kampung aku, Pak, 8 tahun bekerja mencari batu di sungai. Besok tahu-tahu dia dapat batu berlian sebesar ini. Ini kejadian 2010. Dijualnya berapa duitnya? 23 miliar. 23 miliar waktu itu, Pak. Dikasih keluarganya di kampung tu sikit-sikit, dibawanya ke Jakarta, tinggalnya di Jakarta sampai kini, ndak balik-balik. Sonang dek Tuhan buat kayu dia Pak. Kalau you memang kayu sonangnya, ndak payah tu. Aku jadi kerja-kerja warna dunia kali. Kalau Tuhan nak membuat kayu tu, payah ke sungai tu, bersobok, masuk bongkah, masuk kurang gua. Mudah bagi Allah. Itulah jolek kuning tu. Nak emas itulah jolek kuning bapak dan ibu. Tapi yang kuning belum tentu emas. Kalau merapungnya jembanggal dulu deh. Itu harus kamu sampaikan itu. Nanti salah kaprah pula bapak dan ibu. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya mari kita muallakkan hati ke masjid. Ustaz Bom sampaikan, siapa manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia? Bahagia itu akan dapat dengan majlis ilmu. Itu janji Allah dalam hadis Nabi. Datang kalian majlis ilmu, duduk kalian di majlis ilmu, kalian dengarkan ceramah yang disampaikan Ustaz Al-Quran dan hadis. Ketika duduk di majlis ilmu, apa janji Allah? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang sedang berkumpul di rumah Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka kemudian mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh ustaz dalam Al-Quran dan hadis. Kalau wa yatsluna kitabahum, tak ada. Artinya seharusnya bagusnya baca pun ayat Quran ko seketik untuk majlis ilmu ko Pak Jenipir ko. Mengaji gak sebentar jadilah. So, sambil orang datang-datang tu langsung mulai mengaji sikit. Sebab majlis ilmu ku harus ada baca Qurannya, Pak. Jadi besok siapkan pembaca Quran yang murotal. Jangan yang seni. Yang murotal aja. Kalau yang seni beko payah awak menunggu beko ya. Tu bayi hatinya ndak selesai-selesai beko kan. Jaharkanya leh. Pokok murotal baca ayat yang menggetarkan iman di pagi hari. Baca surat Wad-Duha, baca surat Was-Samsi, anak-anak remaja kita suruh ngaji, baru disuruh ustaz komen. Ambola lamu ke SSB, ulun adu mengaji sebelum ceramah kali. Ambo mau kesunya kok. Pas ambo memang nampaknya harus cepet makan nampaknya ustaz doanya. Cepet panggil, cepet makan. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, duduk dalam majelis ilmu di rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian dipelajari, disampaikan oleh ustaz penjelasannya. Apa jaminan bagi bapak dan ibu duduk di dalam masjid ini? Allah jamin, nazalan alaihimus sakinah. Allah pasti turunkan ketenangan di dalam hati. Untuk hidup tenang itu mudah bapak dan ibu. Bukan kebahagiaan, kekayaan itu datang lewat, ketenangan itu bukan datang lewat kekayaan, banyak harta, pangkat jabatan. Mudah bagi Allah membuat orang hidup tenang. Salah satunya rajin datang ke majelis ilmu. Taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Jangan male-male datang wirid pengajian. Bangkitkan semangat wirid pengajian. Ambo kalau kan lolok putar ceramah. Jangan sang bapak ibu sangku ambo ndak mendengarkan ceramah. Tiap hari ambo mendengar ceramah ustaz lain. Ceramah ambo ndak kena bodoh ngalal sudah mah ambo. Balik nanti dari Siko arah ke Kampar, ambo pasang handspray, dengarkan ceramah Ustaz Iko, dengarkan ceramah Ustaz Iko. Luar biasa bapak dan ibu. Ambo saja butuh diberikan ceramah. Makanya dongah ceramah, ketenangan itu datang. Orang yang hidup tenang itu yang berilmu.
Kalau ndak berilmu, awak ndak tonang dah bapak dan ibu. Ilmu tu dapatnya lewat belajar. Belajar tu pasenya ada. Kalau belajar di fase sekolah, anak-anak awak. Tapi kalau rombongan bapak ibu ikut, fase belajarnya ndak ada leh. Fase sekolahnya tak ada. Tak mungkin bapak ibu yang umur 50 kau balik dari siko mendaftar pondok pesantren, masuk ke sekolah. Mendaftar nanti di sekolah IT apa IT segala macam, ndo kan diterima doh. Ndak kan diterima dek ke perlu sekolah doh. Anak ibu jalan tak kau mainnya itu dia. Ndak kan diterima bapak ibu di sekolah tu doh. Lalu kenapa kita bisa mendapatkan ilmu itu sampai kita meninggal dunia? Datanglah majelis ilmu. Duduklah dalam majelis ilmu, mendengarkan butiran-butiran Al-Quran dan hadis Nabi. Janji Allah. Allah tak pernah ingkar janji bapak dan ibu. Ingat, Allah tak pernah ingkar janji. Kalian duduk dalam majelis ilmu, kalian dengarkan ceramah, ketenangan itu tanpa disadari masuk ke dalam jiwa bapak dan ibu. Maka orang nan rajin wirid ti tonang hidupnya bantu. Padahalnya ndak bapiti banyak kadang tu pak. Tapi tonang je, masalahnya macam tak ada je. Banyak no duit, tapi jarang pergi ke masjid, jarang pergi taklim, duit banyak. Tengoklah. Gersang pemikirannya. Pandangannya macam Fir'aun. Iya. Ambo kalau menengok uang nan apa tu, kau tak tonang katanya, Ambo. Kau pasti tak wirid kau. Kalau ada apa-apa tu berjalan gigo-gigo je. Nah, itu ndak wirid-wirid apa macam tu dulu. Tapi kalau orang rajin wirid tu pak belum lagi jumpa, itu ilmu tu ada di dalamnya. Makanya datanglah wirid. Buat komunitas dan muda-muda di ujung batu kau buat komunitas sahabat hijrah, buat komunitas pemuda berhijrah, buatlah komunitas. Supaya nanti luar biasa sahabat mengaji. Mari kita undang rahmat itu sebanyak-banyaknya bapak dan ibu. Tapi kalau masih dunia ini dijadikan target, kalau bapak ibu orang ujung batu ingin memasukkan iman ke dalam dada, ingin menggemakan kalimat Allah di dalam jiwa, ayam tidak mungkin masuk ke dalam kandang kalau kandang itu ada munsang di dalam bapak dan ibu. Tak mungkin iman bersemayam di dalam hati kalau dunia masih sangat dicintai. Tak mungkin dah. Iman takkan tumbuh di dalam hati orang yang mabuk dengan dunia. Jangan mimpi Allah akan besar di dalam hati kalau dunia masih kalian tancapkan di dalam hati. Tak mungkin ayam masuk ke dalam. Induk musang ada di dalam. Biarlah nak musang, induk ayam pun tak akan masuk ke dalam. Itu kunci bapak dan ibu. Kalau nak membuat jiwa kau bergelora dengan iman kepada Allah, beransur-ansurlah meninggalkan dunia ini, tinggalkan kesibukan yang tidak bermanfaat. Mulai detik ini jadilah orang baik. Stop berbuat maksiat. Maksiat itu enaknya sebentar, tapi sengsaranya lama. Taat ini memang nikmatnya, sengsaranya sebentar pak, nikmatnya lama besok. Sebentar payah-payah ke masjid kan? Nak kan lama pak ke masjid ke paling 60 ke masjidnya 60 tahun. Berangkit sudah tua TW ke akhirat leh. Nak kan lama di dunia kau dah. Biarlah bersusah-susah 60 tahun sampai 63, tapi nikmatnya lama besok di akhirat. Yang hari ini berjudi, yang hari ini minum khamar, yang hari ini berzina, nikmatnya sebentar bro, sengsaranya lama. Sabon tahu lo mak main super win dudunya, menjulang duit habis lo mak main jackpot dudunya. Ini ndak jackpot tu nampak ada super winan gilo lo, Olympus nomo. Itu yang main tuh pengusaha pak, yang banyak PT menanam modal saham Olympus nak tentu dah ambo dah ngomongnya pus je dari orangnya. Pokok pus tujuannya. Gilo lo pada super win ni leh. Super win leh sa mega do mega nya 20,000 beli chip. Iko berjuta membeli chip. Beli menanam saham.
Aku apa-apa yang kayo-kayo jadi donatur lah. Jangan jadi Olympus lah. Jadi donatur ke SB kau. Wah makan ni kau berapa banyak pahala. Dimakan nasi beko dia orang balik kau dah. Berapa banyak tenaga nasi tu dipakai lo beko solat zuhur le. Dapat juga pahala le. Rupanya orang tu nak buang-buang ayu 3 hari tu. Berapa banyak pahala dia pakai tenaga. 3 hari nasi tu bersemayam di dalam badannya. Sebab ini hendak buang-buang ayu orang tu. Ha. Itu ambo makasih itu bapak ni. Nah, jadi kebahagiaan itu datang lewat majlis ilmu. Datanglah. Tapi ingat, tinggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Mana yang hari ini masih suka dengan kebiasaan buruknya. Dan mudah-mudahan stop. Berhenti kalian pacaran-pacaran. Stop kalian pacaran. Kalau ingin menjadi orang baik, stop main-main superwin. Seperti apapun kalian bekerja keras, kalian keluarkan tenaga pikiran kalian menuju masa depan yang gemerlang, yang cemerlang. Tapi selagi kalian dekat dengan superwin, demi Allah, jangan mimpi kalian akan menjadi orang sukses. Yang kaya saja jatuh miskin, apalagi yang miskin tak mungkin dia jatuh kaya. Tak mungkin bapak dan ibu. Yang miliarder aja, yang kayu meleleh saja bisa hancur dek gara-gara judi. Masa nan miskin nggak akan kayu pula? Pikirkan baik-baik. Judi itu hanya tipu muslihat setan. Duit habis. Rumah tangga bercokak. Awak ndak solat-solat. Tidur indak. Solat indak. Badan lah sakit. Ndak lolok-lolok doh. Ulun le penyumbatan le mogang HP, selalu mogang HP. Jangan kalian rasa radiasi HP kau biasa. Iko lama main HP nanti tu sumbat iko kau. Itulah yang seruk pemancing seruk itu. Ditambalinya minum ayu le, ayu nanti minum ayu tobedo pula tu. Namo je tobedo. Lah jolek kan hidup awak tobedo Naik asam lambung, naik mahnya. Oh. 50 tahun mereka berangkat kalian ke akhirat. Aku mudah-mudahan hentikan sekarang juga maksiat. Jadilah orang baik. Jangan lelah menjadi orang baik. Jangan lelah menjadi orang soleh. Orang baik, orang soleh, dialah akan selamat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Di mana letak ketenangan itu Pak Ustaz? Allah akan berikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa mengajak manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Pernah tak terpikir oleh bapak dan ibu mengajak orang untuk solat, mengingatkan orang untuk solat itu tenang hidup? Pernah tak bapak ibu mendengarkan itu? Mengajak orang ke masjid itu mendatangkan ketenangan. Jangan bapak ibu sangko hidayah tu dapat di orang wa ajak. Belum tentu. Ambo ceramah iko belum tentu dapat hidayah apa ibu, tapi ambo insyaallah pasti dapat hidayah. Sebab ambo menyampaikan yang mengajak itu pasti dapat hidayah. Kalau yang diajak belum tentu dapat hidayah. Kalau nak dapat hidayah tu ajak orang, pasti dapat hidayah. Nabi pasti dapat hidayah, Pak. Tapi Nabi Nuh 80 pengikutnya. Yang pasti dapat hidayah tu orang yang mengajak, bukan orang yang diajak. Kalau orang yang diajak dapat hidayah, pasti taat orang ujung batu saudara Pak. Sebab WA masuk KP-nya, tabligh akbar, subuh berjamaah, tapi tidak semuanya yang hadir. Yang hadir tu siapa? Yang mengirim pasti hadir. Betul tak? Yang mengirim tu pasti hadir. Tapi yang dapat kiriman belum tentu hadir. Jadi yang pasti dapat hidayah tu yang mengajak. Ambo ajak apa? Duduk apa? Ada sebagian di warung, ambo ajak, ada bertuju situ. Nanti guys sebewa. Yang di warung bertuju tu sekali menongah Pak. Ambo nanti datang pula ke warung iko, nanti guys sebewa. Lah 2 kali ambo menyampaikan di tempat iko ambo ajak, nanti guys sebewa, nanti guys sebewa. 7 tempat aku sampaikan untuk hadir subuh guys SB. Yang tadi ambo sampaikan tadi berapa kalinya mendengar ajakan? Sekali. Ambo yang menyampaikan berapa kali? 7. Maka yang pasti dapat hidayah tu aku Pak. Sebab aku 7 kali mendengarkan ajakan itu. Guys SB nanti masuk ke dalam telinga aku. Guys SB nanti masuk ke dalam telinga. Guys SB nanti masuk. Yang pasti dapat hidayah itu aku.
Yang aku ajak tadi belum tentu dapat hidayah. Maka kalau nak dapat hidayah, jangan berhenti mengajak orang kepada kebaikan. Ajaklah. Yang pasti pergi, yang pasti dapat hidayah kita, Pak, bukan orang. Orang belum tentu. Bu, ibu menyuruh anak solat, yang pasti solat ibu atau anak? Ibu yang pasti solat, anak belum tentu solat. Solat nak, ibunya pasti solat, Pak. Kalau bapak solat nak, bapaknya pasti belum tentu, Pak. Banyak bapak nak solat. Suruh anak solat, enggak solat dah. Solat. Ini solat. Tapi kalau mak nyuruh anak solat, dia pasti sudah solat, Pak. Tapi kalau bapak mohon maaf, apa-apa ni kan banyak mainnya ini. Banyak penyakitnya. Duduk-duduk suruh anak solat, ni enggak solat. Makanya pasti kita dapat hidayah. Maka jangan lelah mengajak orang kepada kebaikan. Kendaraan yang paling laju menuju Allah. Ini luar biasa, Pak. Saya pompa semangat GSSB Ujung Batu. Nanti kita akan berpacu menuju Allah. Apa kendaraan yang paling laju menuju Allah? Kendaraan yang paling cepat kita akan berjumpa dengan Allah. Dipakai oleh para nabi. Kenderaan itu adalah dakwah, Bapak dan Ibu. Mengajak orang tu kenderaan Nabi, Pak. Nabi pakai kenderaan itu, Nabi itulah yang pertama jumpa dengan Allah. Kalau nak cepat nanti berjumpa, seperti Nabi berjumpa dengan Allah, ajaklah manusia, ajak manusia kepada kebaikan. Itu luar biasa. Kenderaan orang Ujung Batu nanti dakwah insya-Allah. Amin. Copek-copek awak sampai ke surga nanti insya-Allah. Tapi kalau tidak kalian ajak orang, kalian biarkan judi merajalela, kalian biarkan orang tak pergi salat berjamaah, kalian diam 1000 bahasa, kalian taat seperti orang soleh, tapi rupanya kalian tidak memikirkan orang yang ada di sekeliling kalian. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Tak kalian ajak orang ke masjid, kalian hanya pergi ke masjid sendiri-sendiri. Tak kalian hiraukan orang berlalu lalang, keluarga kalian. Wala tanhauna 'anil munkar. Kalian sendiri yang tak mau main judi, tapi orang sekeliling kalian biarkan main judi. Kalian biarkan berzina. Anak-anak muda kalian biarkan dia narkoba. Jangan bangga dengan sikap soleh kita yang sendiri individu. Kalau tak ada amar ma'ruf nahi munkar di Ujung Batu ini, Allah akan turunkan iqaban. Iqab, azab, musibah. Apapun musibah pasti bisa datang di Ujung Batu. Baru kalian nak menangis-nangis, melimpah nanti masjid berdoa. Apa yang dibuatnya? Dibuatnya muhasabah, istighosah. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami, ampuni kami ya Allah, yang hari ini kami lalai ya Allah. Baru kalian nak menangis-nangis. Fala yustajabu lakum. Kalaulah turun musibah, Pak, doa kalian tak diterima. Tak laku doa tu lah kalau musibah turun. Lah runtuh baru nak berdoa. Aku sebelum datang musibah tu menangi-nangi lah mengajak orang. Melarang yang ada kekuatan pemerintah larang. Tak bisa santai-santai ke orang. Ambo kalau ndak di jiwa itu ada, ndak mungkin ambo semangat ikut wirid tu, Pak. Ambo sering drop. Potong drop ambo Bang Joni. Kau baru wirid balik. Kau dari Bengkalis ambo kau main. Tak dari Bangkinang dari Bengkalis. Tapi sebanyak iko hilang penat, hilang capek ambo, Pak. Tak nampak pun ni. Tadi ambo lah santai-santai lah hujan hari entah bawang teh ndak apa kau lagi pakai makan ni ambo kan itu. Orang datang-datang lah ndak lah nyangku kan. Kau siap acara kau pasti pakai makan. Kau nengok meja itu lah telontang kau pasti. Kau pasti kau nyambo kan. Sonang hati dayak sama haji itu enggak lambe ambo Bang Haji. Memikirkan itulah ambo kan. Mandang ambo. Tak boleh parkir di situ kau pasti kau pakai makan kau. Datang-datang lah ndak lah kau kan. Rupanya membludak, melimpah. Oh. Nanti kita bicarakan Maulid Nabi-nya Bang Jani. Jadi ambo tengoklah dulu. Kalau macam kau datang wirid, tak ada ustaz yang ponik kau main ke Pak. Cendui kau semangat datang, cuman jangan sekali kau hajo. Kalau menunggu kau berapa lagi giliran dapat setahun? Ada 2 kali setahun dapat kau. Ndo.
Jangan tunggu iko. Jangan-jangan awak meninggal setelah iko. Awak ndak ada datang leh. Aku jangan sekali ko. Datang pak, langsung kenderaan dakwah. Ayo. Datanglah. Ada yang datang, ada tadi malam dari Pagaran Tapa datang. Allah, dari Pagaran Tapa aja datang kau main kembang namai. Ke ustaz ke. Mandang-mandang tadi. Dari Pagaran Tapa datang kau main. Masa yang sejongkal dari siku ndak datang? Itu mengaku beriman lah dong. Bapak-bapak yang tidak nanti ke masjid, ingat, penyakit itu datang, sakit jiwa. Maraton tolok, kerojo tolok, tapi ke masjid tak tolok, sakit jiwa dong. Sakit jiwa. Jiwanya yang sakit, bukan badannya yang sakit. Stop. Salat berjemaah. Perlu. Harus. Wajib. Memang ada pilihan lain. Tapi jangan pilihan lain. Lo pakai le. Wajib tu ambil. Kalau sakit, rumah lah solat. Kalau sakit, jangan pergi rumah sakit le. Rumah je lah. Kalau pergi rumah sakit Surya Insani, Pasir Dana. Kalau sakit, pergi rumah sakit sudah tu. Banyak yang salah pakai gitu. Kalau lah sakit tu, santailah di rumah. Tunggu aja lah malaikat tu di rumah bapak. Tak ada masalah tu dah. Allah takkan marah awak sakit kau tak pergi lagi ke masjid. Takkan marah Allah. Jangankan untuk ibadah wajib, ibadah jangankan sunat dan wajib aja bisa awak apa. Tapi selagi badan sehat, janganlah main-main bapak ibu. Selagi sehat ikut pakailah kesehatan. Syukurilah badan sehat. Haroto takkan baguna kalau lah sakit le. Tak ada guna duit banyak tu le pak. Kalau nak tolok ke masjid apa guna? Ada noto awak nak tolok le. Semuik naik, ndak dimakan go apa ayam naik. Junya, nyalah memang kodratnya naik di situ. Lah tertuli di lutut itu naiknya kan itu. Ndak ada makan daging asam tu naik le. Memanglah darah kadar darah awak tu memang harus naik macam tensi. Kan ada orang tensi tak turun-turun, Pak. Tertuli di siku naik terus kan itu. Itulah macam itu keadaan awak. Kalau le sanggup. Kalau ndole kencam mana wale, Pak. Tapi yang sehat-sehat, solat jemaah jangan tinggalkan. Cemano hidup nak bahagia. Kalau panggilan Allah saja tak kita sahut. Panggilan manusia berbunyi, secopat-copat awak mengangkat. Padahal kadang-kadang ini bukan jaminan kebahagiaan. Kadang hutang ni mintanya ke awak. Biar awak copat kali mengangkat teleponnya. Apa Citon? Rupanya uang koperasi menelpon rupanya. Allah, kan poning awak kan? Tapi panggilan Allah, ayalah salah, datang. Hilang gunda gulana dalam hidup ni, Pak. Sebesar apapun persoalan hidup, tak ada obatnya melainkan turunkan kening kalian ke lantai. Hadirkan di dalam jiwa bahkan bahwa yang besar itu ada dalam hidup. Masalah itu kecil kalau kita mengadukan kepada Dia yang Maha Besar. Sujudlah di rumah Allah. Hadirkan Dia di dalam hati bahwa tak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Mudah Bapak dan Ibu. Tak wak sadar masalah itu hilang gini. Ambo kalau lama nangi kalau tak ya Allah balas sehat Allah dan ada awalnya. Sehat seorang ni Pak, ada minum-minum bir. Nak minum air putih sehat. Apa boleh minum ginseng le, tentu tambah sehat ambo kan. Air putih aja sehat ambo. Air zam-zam. Itu sehat awak kan? Biasa tempat lain ada teh kopi Bang Haji. Sekali ko memang agak lain pengurus juga. Ada kopi rupanya tu ha. Subuh-subuh kau tak tolok dia air zam-zam ke ada apa. Nah, dakwah Bapak dan Ibu. Berdakwahlah. Yang punya harta pakai harta untuk berdakwah. Yang punya pangkat jabatan pakailah. Kalau kami ustaz ni kami pakai pula talenta kami, ilmu kami. Pengurus-pengurus pakailah. Dakwah kita. Kita keroyok saudara-saudara kita yang hari ini belum Allah bukakan pintu hatinya. Kalau semua ini memakai HP, mari ke SSB. Nak muat di masjid ini Bang Haji. Kalau Bapak Ibu berdakwah siap acara iko selepas iko nanti depan di mana? Kufron, melatui masa itu bicara lah.
Ndak dia wang siko melatui, dia wang sitan melatui. Wang siko entah lepai tindak ke sana itu. Kadang awak kau ndak pandai hidup balik budi tu. Wang datang ke tempat awak ndak datang ke tempat orang tu. Ndak tu diuntung nombor jenis tu. Kalau sebanyak iko datang turun rahmat, di mana rahmat turun pertama Pak Ibu? Rahmat kalau nak turunnya pertama ke kampung kau di masjid kau turun dulu Pak. Baunya dapet rumah-rumah kau, bau dapet tompek-tompek kau, rumah tompek-tompek tinggal awak. Pertama rahmat turun tu di masjid. Kalau nak turun mah rahmat di ujung batu kau, maka tempat turun pertamanya masjid. Kalau awak ndak ada di masjid turun rahmat, ndak ada dapet rahmat nak. Hilang rahmat. Akunya datang gitu ke masjid lain. Datang solat siko langsung ke sana. Macam boleh je. Datang wak ke rumah wang datang ke rumah awak, datang lah wak ke rumah orang. Makan di siko pasti pakai makan. Juri sitan. Iya ndak? Macam berolek babuik wirid ke SB kau. Jangan uangnya datang ke rumah awak. Pambo mau tandai kau yang selalu datang kau. Masjid Bang Joni di mana? Az-Zikra. Datanglah ke masjid Bang Joni sama masjid Bang Joni itu. Inyo selalu datang ke mai. Cuma nambo belum diundang ke situ lah. Kau masalah. Kau masalah juga Bang Joni. Nah, yalah, nak masalah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kami sampaikan ini sebagai penutup hidangan. Dunia ini memang sementara Bapak dan Ibu. 60 tahun itu akan menentukan hidup kita selama-lamanya. Jangan gara-gara 60 tahun kita sengsara di akhirat. Tentukan sikap 60 tahun, perbanyak amal saleh, sebab akhirat itu tak berujung Bapak dan Ibu. Sakit di dunia, dia akan bahagia, bisa jadi dia bahagia di akhirat. Jangan terlalu egois dengan kehidupan dunia, melalaikan kita untuk memikirkan akhirat. Celupkan jari kalian ke samudra. Dunia ini bagaikan tetesan air yang ada di ujung jari. Samudra itu adalah akhirat. Jangan terlena dengan yang setetes. Pikirkan akhirat yang sangat luar biasa. Akhirat adalah selama-lamanya Bapak dan Ibu. Taatlah kepada Allah. Hadirkan ibadah selalu dalam setiap kehidupan awak. Solat jemaah, wirid pengajian, baca Quran, infak sedekah, banyak solat-solat sunan lakukan. Tidak ada gunanya kita hidup lama-lama di dunia kalau awak tidak beribadah kepada Allah. Nak guna lama-lama di dunia, cak mati le Bapak dan Ibu. Orang beriman kalau tambah hidupnya esok pagi tambah amalnya. Kalau mati esok pagi berhenti buat dosa. Betul? Tapi kalau kan tak beramal hidup esok pagi dah, tak usahlah lama-lama. Tobatlah selagi hidup kau. Kematian itu luar biasa, Pak. Sakit mati itu, Bapak Ibu. Jangankan mati, sesak nafas saja sakit. Sesak nafas saja sakit. Jangankan mati hilang nafas itu. Berfikirlah, hadirkan kematian selalu. Tak ada yang lebih pasti melainkan kematian. Besok aku nak ke Pekanbaru. Ulun tentu leh. Tapi kematian bisa jadi dia mati sebelum Pekanbaru. Kematian itu pasti Bapak dan Ibu. Aku menyampaikan itu kok, makanya aku selalu hadir. Bisa jadi ini wirid aku terakhir. Bisa jadi makanya aku kalau ditelepon, tolonglah Ustaz. Tolonglah, badan sakit Pak, drop. Apa dalam hati, jangan-jangan ini wirid terakhir Waang Bom. Hadir Bom. Pingsan ambo di tempat wirid. Selalu Pak, sering. Tempat wirid, tumbang. Tak sanggup lagi togak berdiri. Makanya hadirlah. Hadirkan ibadah selalu. Mudah-mudahan insyaAllah hidayah itu selalu melekat di dalam hati. Amin ya Rabbal. Kami mohon maaf Bapak dan Ibu, Ustaz Bom-Bom main hantam aja. Kalau ada bahasa yang tak berkenan tutur kata menyinggung, kurang sanang mendengar, tak sodap hati merenungkan, bukan ceramah aku yang salah, tapi hati Bapak Ibu yang bermasalah. Betul? Jangan salahkan ceramah. Ceramah tak salah. Kalau caranya salah wajar Pak. Mungkin saya pukul-pukul meja, itu yang salah. Tapi kalau ceramah saya tak ada salah. Air putih ini bersih, boleh diminum. Tapi masuk dia ke gelas yang ada najis, air putih tak terpakai Pak. Jadi jangan salahkan ceramah. Air putih ibarat ceramah, dituangkan ke dalam hati Bapak Ibu. Kalau hatinya kotor, jangan salahkan airnya, hati awak yang kotor.
Nah, jangan marah-marah kalau ceramah Ustaz Papi. Berubah, kalau nak berubah, berubahlah. Kalau nak ada tarui je lah. Habis gitu. Ambo nak ada cita-cita banyak. Lea mu berubah, lea mu datang ke masjid, datang capek. Tapi kalau nak mu ada, terserah. Nak pepe, nak berhenti. Habis gitu. Habis tutup buku bapak dan ibu. Tapi nak doa pada dendam-dendam ke dah. Ambo sayang cinta. Luar biasa semangat. Makanya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang kami sampaikan berkah, insyaAllah. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Tak perlu berlama-lama, asalkan kita semangat luar biasa. Ada sedekah sedikit nanti, ada yang bisa dimakan-makan. Kebersamaan itu akan selalu indah. Selalulah datang. Sekali seminggu ini tak cukup, datanglah, datang. Kalau ada GSSB yang lain, datang, Mbak. InsyaAllah kita akan hidup dalam kebahagiaan sampai maut datang menjemput kita. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.